Panggung politik dramanya nggak pernah terang-terangan. Terlalu banyak kode-kode tersembunyi. Saat semua orang geger karena Pak Prabowo ampuni Hasto dan juga Tom Lembong, kemudian juga buru-buru menerjemahkan seakan-akan ada keretakan hubungannya dengan Pak Jokowi, tapi ini kan cuman yang tampak di permukaan. Sekali lagi, coba saya ajak kalian buat menelaah kode-kode politik yang muncul agar kita nggak salah paham. Kode pertama yang muncul adalah angka 7. Ingat nggak? Hasto dan Tom Lembong sama-sama dituntut 7 tahun penjara. Ini tuntutan dari jaksa. Apa ini kebetulan? Soalnya Pak Jokowi itu presiden ke-7. Hah? Terus vonisnya, vonis hakim 4,5 tahun untuk Hasto dan 3,5 tahun untuk Tom Lembong. Di total 8 tahun. Siapa orang yang identik dengan angka 8? Tahu kan? Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7? 8. Tuh. Kode-kode politiknya sudah sangat jelas. Jadi kita mesti pinter ngebaca kode-kode yang muncul biar nggak salah paham ini semua tentang apa. Begitu. Jadi menarik juga sebenarnya kalau 4,5 dengan 3,5 itu kan jadi 8 ya. Baik, Pak Nasir, dari vonis 4,5 tahun dan 3,5 tahun, baik dari Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto dengan mendapat abolisi dan juga amnesti, itu artinya mulai malam hari ini keduanya dinyatakan bebas? Oh iya, jadi menarik juga sebenarnya kalau 4,5 dengan 3,5 itu kan jadi 8 ya. Jadi teringat dengan istilah 08 yang selalu disematkan kepada presiden, jadi 4,5 dengan 3,5. Jadi ya, jadi tentu saja itu sebuah hal yang patut diapresiasi oleh setiap warga negara karena presiden mengambil alih dengan otoritas kewenangan yang ada padanya. Dan tentu semua orang bisa pro kontra ya, bahwa ini keputusan politik itu tidak bisa dihindari karena memang hukum dan politik selalu berkelindan, sehingga kemudian dua hal ini sering kadang berhadap-hadapan, kadang juga bisa bersamaan. Menarik nih analisanya, karena kalau misalkan vonisnya di total 4,5 tambah 3,5 itu totalnya 8. Kemudian tuntutan jaksa semua 7 tahun. Ini sudah terlalu jelas begitu. Jangan sampai kita terkecoh. Ini seakan-akan Pak Prabowo itu membela Hasto atau PDIP, kemudian membela Tom Lembong atau Anies dan meninggalkan Pak Jokowi. Karena dua orang ini selalu menyerang Pak Jokowi. Kenapa giliran dapat vonis hukum justru diselamatkan Pak Prabowo? Kan seolah-olah begitu. Tapi bagaimana jika, ini jika ya, bagaimana jika yang memainkan ini semuanya itu adalah 07 dan 08. Keduanya sedang bermain, ngatur strategi agar Anies dengan Tom Lembong dan para anak abah, kemudian Hasto Kristianto, Megawati dan para anak banteng
ini jadi jinak. Terbukti setelah ada pengumuman abolisi dan juga amnesti, tiba-tiba Megawati memberikan instruksi kepada seluruh kader PDIP untuk tegak lurus kepada pemerintah. Pemerintah, di mana presidennya adalah Pak Prabowo dan wakilnya adalah Mas Gibran. Mereka kan selama ini menyerang pemerintah. Pasca pemilu mereka sebut pemerintah sekarang menang pilpres dengan cara curang. Kemudian mereka terus-menerus menyerang Mas Gibran yang berdekatan dengan Pak Jokowi karena keduanya adalah pecatan dari PDIP. Diserang terus. Nah sekarang mereka bilang akan mendukung pemerintah. Bukan cuma mendukung Pak Prabowo kan, mendukung Mas Gibran juga berarti. Wah, menarik ini. Abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Pak Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya, kasih. Nanti malam lagi. Mas Gibran tidak terpancing. Seharusnya kan marah nih, waduh gimana nih. Ada dua orang yang selama ini mengolok-ngolok saya. Kita kan tahu bagaimana Hasto menyebut Mas Gibran itu bermain presiden-presidenan kala Pak Prabowo sedang kunjungan ke luar negeri. Nyebutnya aja sudah nggak enak. Harusnya dengan vonis Hasto diputuskan oleh hakim bersalah, kemudian kok justru ditolong oleh Pak Presiden. Mas Gibran harusnya tersinggung. Waduh, itu orang sudah menghina saya Pak Presiden, kenapa ditolong? Harusnya kan begitu. Tapi buktinya tidak. Mas Gibran santai saja. Saya jadi curiga. Ini memang upaya untuk membuat jinak banteng-banteng yang kalap begitu. Pak, terkait Tom Lembong dapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Mas ini kan juga untuk Pak Hasto juga Pak. Sama. Itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah vonis dan mendapat pengampunan di Agustus itu gimana pandangannya? Ya, tanyakan ke Pasti melewati proses yang cukup Pak ya. Bertahap ya Pak. ya semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan politik, pertimbangan sisi hukum, pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Ya, terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega menginstruksikan untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana Pak pandangannya? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Tapi hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja terus Pak. Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam. Tidak ada pembicaraan soal itu ya Pak ya kemarin? Jalannya soal PSI kemarin. Itu yang saya bilang, jangan-jangan 07 dan 08 yang mainin ini semuanya. Kalian ngamatin gak? Setiap kali Pak Prabowo habis sowan ke Solo, pasti ada aja gebrakannya. Dan terakhir kemarin, makan bakmi bareng ketika ada acara PSI ya. Kebetulan kan Pak Presiden juga diundang untuk memberikan pidato, kemudian
sekaligus Pak Prabowo itu mampir di kediaman Pak Jokowi, bahkan diajak ngebakmi bareng. Tiba-tiba sekarang ada keputusan seperti ini. Setiap Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, tidak lama dari itu pasti ada keputusan-keputusan yang agak unik begitu. Masa nggak curiga kalian? Saya sih curiga, kenapa kok mesti seperti itu? Jangan-jangan emang ini dimainin sama 07 dan sekaligus 08. Ini gimana ya cara langkah caturnya, langkah politik yang cantik tanpa harus bikin kegaduhan, tapi bisa menjinakkan banteng yang begitu apa istilahnya sulit diatur, dan juga anak-anak abah yang pinter banget ngomel. Sekarang diem kan, junjungan kalian sudah dibebaskan dari penjara, diem kalian, seneng gitu kan. Jangan-jangan emang udah dimainin dari lama. Pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh Ketua Steering Komite Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun. Watubun memastikan 100% peserta Kongres yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi Ketua Umum saat acara dimulai. Watubun menyebut Megawati sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Rakernas, sementara Kongres PDIP di Bali hari ini hanya pengukuhan. Yang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Berarti penunjukan Ibu sangat itu ya. Agenda cepat. Selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bung ya. Tidak Ya, karena ada. memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Aspirasi itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Bang? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi ketua umum. Kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meminta kader PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pesan Megawati itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Dedi Sitorus di sela bimbingan teknis yang diikuti ribuan kader. Dedi menyebut dukungan kepada pemerintah untuk menjaga bangsa dan negara melalui kondisi yang kurang baik. Kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi, punya frekuensi yang sama, tetapi juga Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, ya, mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini. Misalnya soal fiskal kita yang sangat tidak stabil ya, memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya. Dedi Sitorus mewakili partainya untuk mendeklarasikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan logo banteng moncong putihnya sekarang mereka mendukung pemerintah. Aneh gak sih? Agak geli gak sih dengerin Dedi Sitorus ngomongin mendukung pemerintah? Padahal mereka itu adalah kelompok yang paling getol menyebut Pak Prabowo dan Mas Gibran menang Pilpres 2024 dengan curang. Kita masih ingat Dedi Sitorus mengatakan Pilpres kemarin itu yang menang adalah Jenderal Sigit dan juga Jenderal Tito. Gitu kan? Dedi Sitorus menuding kemenangan di Pilpres kemarin karena bantuan Parcok. Gitu kan? Dedi Sitorus juga menuding Mas Gibran sebagai anak haram konstitusi. Begitu kan? Dan sekarang tiba-tiba kami, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendukung pemerintah. Mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kenapa tiba-tiba ketika Hasto Kristianto dibebaskan jadi jinak begini? Kalau kemarin-kemarin menyerang Mas Gibran berarti lain kali bakal ngebela Mas Gibran, begitu? Ini yang lucu. Tapi tiba-tiba kenapa banyak orang yang menuding Pak Prabowo berkhianat kepada Pak Jokowi?
menuding Pak Prabowo tidak lagi tegak lurus dengan visi misinya untuk memberantas koruptor. Jangan lupa teman-teman, Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong ini syarat sekali dengan vonis-vonis politik di sini. Ada masalah hukum, ada memang, tapi dari segi politiknya sangat-sangat kuat. Mahfud MD sudah mengatakan itu. Ini sisi politiknya kuat sekali. Jadi ketika Pak Prabowo menyelesaikan ini semuanya dengan cara politik, kita semuanya tahu ini menguntungkan semua pihak dan terutama adalah menguntungkan pemerintahan tentu saja. Bayangkan Banteng sekarang udah jinak mendukung pemerintah, dengerin. Dan ketika mereka selalu bikin rusuh sama Pak Jokowi dan terutama Mas Gibran yang menjadi wakil Pak Prabowo, mereka mau gak mau sekarang harus mendukung Mas Gibran. Gak boleh lagi bahasa Jawanya nyerimpetin langkah Mas Gibran. Gak boleh, kan mereka sendiri yang bilang. Setelah Hasto dibebaskan, mereka full, all in, dukung pemerintah. Gimana? Kalau kalian membaca kode-kode dan impuls politik yang muncul, punya tafsiran lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.